Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ajaran untuk bertanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks daripada bacaan kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22, itu mengisahkan tentang satu jebakan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan yang dilematis. Mereka datang dan bertanya kepada Yesus, kemudian Yesus menjawab mereka, dan jawaban Yesus sebagaimana dalam bacaan kita di ayat yang ke-21 ini. Nah saudara sekalian, dari jawaban Yesus di ayat yang ke-21 ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di sana. Yang pertama kita belajar dari jawaban Yesus adalah Yesus hendak mengajarkan kepada kita bagaimana kita menggunakan kata-kata kita dengan baik dalam memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang bertanya kepada kita, atau tidak menggunakan kata-kata yang salah atau kata-kata yang kotor, yang mana itu justru dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri kita sendiri. Sebagaimana juga disampaikan oleh firman Tuhan yang merupakan nasihat bagi kita orang percaya di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itu pelajaran pertama yang Yesus mau ajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-21 ini. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita adalah sebagai orang percaya kita punya tanggung jawab kepada bangsa dan negara kita. Dan salah satu sebagaimana yang disampaikan dalam bacaan kita konteksnya adalah membayar pajak. Ya, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita juga diwajibkan membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ada seorang penafsir Alkitab namanya David Garland, dia mengatakan demikian. Yesus tidak memanggil kita untuk terlepas dari dunia. Dia juga tidak memberikan status khusus kepada kita sehingga kita bebas dari segala kewajiban di dalam dunia ini. Umat Kristen dapat bebas dari hukum Taurat, namun mereka tidak bebas dari hukum sipil yang ditegakkan untuk menciptakan ketertiban. Ya, demi menciptakan ketertiban, kita sebagai orang-orang percaya ikut ambil bagian di dalam bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Atau juga di dalam contoh yang lain, misalkan di dalam kita mentaati rambu-rambu lalu lintas. Itu juga sebagai salah satu contoh bagaimana kita bertanggung jawab sebagai masyarakat warga yang baik di negara kita tercinta, negara Indonesia ini. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Estiara Soru, dan ini kutipan yang sangat bagus. Dia katakan, ini adalah peraturan yang paling banyak dilanggar. Ini berbicara tentang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dikatakan, misalnya naik sepeda motor tanpa helm, gonceng 3 orang, menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, dan rambu-rambu lalu lintas lainnya. Ingat, itu pelanggaran. Bukan saja pelanggaran lalu lintas, tetapi pelanggaran terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyuruh kita taat pada aturan pemerintah. Jadi tidak taat aturan lalu lintas sama dengan tidak taat kepada firman Tuhan. Karena itu kalau saudara masih melanggar aturan lalu lintas seperti contoh di atas, maka saudara harus bertobat. Ingat, kalau saudara adalah orang Kristen, tidak peduli semua orang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, saudara harus tetap mentaatinya. Saudara terkasih, mari sebagai orang percaya kita punya tanggung jawab kepada bangsa dan negara kita. Membayar pajak contohnya,
atau juga contoh lain di dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas. Dan pelajaran ketiga yang kita petik dari jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi adalah kita juga bertanggung jawab kepada Allah. Dikatakan, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara terkasih, Yesus juga menekankan kepada kita tanggung jawab kita kepada Allah. Dalam konteks iman Kristen, kita bertanggung jawab melakukan apa yang baik kepada Allah. Itu harus melalui kita melakukannya itu kepada Yesus Kristus. Kalau demikian, dalam poin yang ketiga, pelajaran penting bagi kita adalah sebagai orang-orang percaya, ingat kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Dan tanggung jawab di hadapan Allah, jika itu mau berkenan kepada Allah, harus melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus, itu berarti bahwa harus melalui iman yang benar kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita punya iman yang benar kepada Kristus? Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Ingat sekali lagi firman Tuhan, tanpa iman yang benar, apapun tidak berkenan kepada Allah. Di antara tiga pelajaran, yang paling utama adalah pelajaran yang ketiga. Semua jika tidak berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, maka semua itu sia-sia belaka dan tidak ada artinya. Renungkanlah semua ini, dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan melalui bangsa dan negara kita, melalui hidup kita, laluilah pertama, yakni melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami bertanggung jawab kepada negara, tapi kami tidak mengabaikan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.